Saya mengaturkan terima kasih atas semua perhatian saudara. Saya meminta saudara untuk mengawal pencalonan Partai Nasdem terhadap saudara Anies Baswedan. Perjalanan masih panjang. Tegur, katakan yang tidak cepat. Daftar kader Partai Nasdem yang mundur sudah 3 orang saat ini. Ini bisa saja sebuah bola salju yang menggelinding liar dan membesar, siap melongsorkan kader-kader nasionalis sejati Partai Surya Paloh itu. Dan ternyata daftar kader Nasdem yang mundur setelah Anies Baswedan ditunjuk sebagai calon presiden oleh Surya Paloh, diantaranya ada Niluh Putu Ari Pertami atau disebut juga biasanya Niluh Jelantik. Kemudian juga ada Andreas Acuy Simanjaya dan juga ada Edi Santri. Karena langkah yang dipilih oleh Pak Surya Paloh selaku Ketua Umum Nasdem ini memang bisa dibilang cukup nekat dan buru-buru ya. Bahkan ini seperti entah efek domino atau bumerang buat Partai Nasdem sendiri. Kenapa? Ya akibat milih Anies jadi capres Nasdem, sehingga sejumlah kader senior pun akhirnya memilih cabut dari partai. Ya itu saya kira konsekuensi politik yang harus diemban, yang harus diambil oleh Partai Nasdem setelah melakukan keputusan yang maha penting menurut saya, maha berani dengan mencalonkan Anies Baswedan. Semua keputusan dan kebijakan politik pasti ada resikonya. Harus mempertimbangkan untuk membuat keputusan itu. Resikonya masih plus minusnya harus ditimbang betul, ditakar betul. Kader Nasdem mundur usai Anies Capres bertambah, kini di Kalbar dan Jateng. Kader Partai Nasdem yang mundur setelah Anies Baswedan diusung jadi bakal Capres 2024 bertambah. Terbaru ada politikus Nasdem Kalbar dan Sekretaris DPC Nasdem Kecamatan Jekulo Kudus, Jawa Tengah. Politikus Nasdem Kalbar itu adalah Andreas Acuy Simanjaya. Andreas mengaku tidak sepakat dengan keputusan partainya yang mendukung Anies Rashid Baswedan sebagai Capres 2024. Andreas memilih keluar dari Partai Nasdem. Ketua DPW Nasdem Kalbar Syarif Abdullah Al-Qadri mengatakan tidak ambil pusing dengan keputusan kader senior Andreas Acuy Simanjaya. Andreas Acuy dinilainya selama ini memang kurang aktif di partai. Syarif menjelaskan Andreas bergabung dengan Nasdem menjelang Pileg 2019. Saat itu Andreas menjadi salah satu caleg DPR RI. Perolehan suara Andreas disebut Syarif sekitar 3.000 suara. Sekretaris DPC Nasdem Kecamatan Jekulo Agus Arianto memutuskan mengundurkan diri setelah partai besutan Surya Paloh itu mencapreskan Anies Baswedan untuk pemilu 2024. Agus datang ke kantor DPD Kabupaten Kudus mengenakan pakaian Nasdem. Sesampainya di kantor tersebut, dia melepas pakaian Nasdem dan mengembalikan kartu anggota. Agus mengatakan pengunduran dirinya karena Nasdem mencapreskan Anies Baswedan. Tutup keran koalisi dengan PKS Demokrat, pakar PDIP bakal disebut partai sombong. Pakar politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin mengatakan PDIP bakal dicap sebagai partai sombong oleh masyarakat setelah menyatakan menutup pintu koalisi dengan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS dan Demokrat. Pernyataan tak akan berkoalisi dengan kedua partai itu sebelumnya disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Menurut Ujang, pernyataan seperti itu seharusnya tidak Hasto ungkapkan ke publik. Menurut Ujang, jika PDIP sudah berkomitmen sama sekali tidak mau bekerja sama dengan PKS dan Demokrat, hal tersebut disimpan dalam internal partai saja. Ujang mengatakan sikap Hasto yang secara terang-terangan anti terhadap PKS dan Demokrat bakal mendapat respons buruk dari publik. Menurut Ujang, sikap partai berlambang banteng itu bertolak belakang dengan nilai yang selalu mereka gaungkan, yakni tentang politik kebangsaan. Sebelumnya, Hasto memastikan partainya tidak akan berkoalisi dengan PKS di Pilpres 2024. Menurut dia, partai pimpinan Megawati itu sulit bekerja sama dengan partai tersebut. Sementara dengan partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono, Hasto juga mengaku sulit membangun koalisi. Menurut Hasto, partainya mengedepankan etika politik dan melihat faktor historis dalam upaya pembangunan koalisi. Hasto menyebut PDIP memiliki kedekatan historis dengan PAN, PKB, PPP, Golkar, dan Gerindra. Hasto sebelumnya pernah mengungkap bahwa PDIP cenderung bekerja sama dengan partai yang memiliki rekam jejak sejarah perjuangan kemerdekaan seperti halnya Partai Banteng tersebut. Hasto lantas menyebut beberapa partai diantaranya Partai Golkar yang cikal bakal partai ini muncul dari terobosan politik
politik Soekarno di akhir 1950-an yang membentuk kelompok-kelompok fungsional. Golongan karya salah satunya. Selanjutnya berdiri organisasi konfederasi pada 1964 dengan nama Sekretariat Bersama Golongan Karya Cikal Bakal Partai Golkar hari ini. Surya Paloh umumkan Anies jadi capres. Ketua DPP Nasdem selamat tinggal Nasdem. Ketua Bidang UMKM DPP Partai Nasdem Niluh Jelantik mengumumkan ucapan selamat tinggal terhadap Nasdem. Banyak mengaitkan sikapnya ini dilatar belakangi oleh keputusan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang resmi mengusung Anies Baswedan sebagai Capres 2024. Selamat tinggal Nasdem, pengumuman resmi menyusul. Rapatkan barisan kesayangan, berjuang dengan integritas dan hati nurani untuk rakyat marginalkan. Niluh Jelantik, kata Niluh. Beberapa hari sebelumnya mantan caleg DPR RI dari Dapil Bali itu juga sempat meretweet pernyataan bahwa tak semua kader Nasdem segaris dengan sikap politik Anies Baswedan yang dikenal sebagai bapak politik identitas. Ia juga mengutip pernyataan keputusan bulat memilih mundur dari Nasdem sebab konsisten tegak lurus pada perjuangan untuk rakyat bersama rakyat. Tanpa partai politik, dia juga mengatakan bahwa sikapnya adalah tegas dan integritas dia juga jelas pula. Menanggapi itu, banyak netizen mengaitkan mundurnya Niluh karena Paloh memilih Anies jadi capres. Dikutip dari Wikipedia, Niluh Jelantik adalah perancang terutama di bidang desain sepatu yang sudah dipatenkan pada tahun 2008 dan banyak digunakan oleh pesawat dunia antara lain Uma Thurman, Giselle Bundchen, Tara Reid, Julia Roberts, Rubin Gibson, dan Paris Hilton. Ia bergabung dengan Nasdem dan menjadi pengurus Dewan Pengurus Pusat. SMRC Nasdem kehilangan dukungan di Indonesia Timur jika usung Anies. Lembaga survei Saiful Mujani Research and Center memprediksi Partai Nasdem bakal kehilangan banyak suara di Indonesia bagian timur di pemilu 2024 jika mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden. Direktur Riset SMRC Denny Irvani menyebut dukungan pada Nasdem menurun sejak dikabarkan dekat dengan Anies Baswedan sejak beberapa bulan lalu. Menurut Denny, profil pemilih di Indonesia Timur mayoritas merupakan pemilih non-muslim, sementara Anies selama ini lekat dengan kelompok-kelompok Islam. Nasdem, kata Denny, bahkan kehilangan banyak suara di Pileg, pasalnya selama ini pemilih Nasdem banyak yang berasal dari Indonesia Timur. Ketika Nasdem semakin dekat dengan Anies sejak setahun terakhir, maka pendukungnya di Indonesia Timur memalingkan dukungan. Denny pun memaparkan selama pemilu 2019, pemilih Nasdem juga lebih banyak disumbang dari pendukung pasangan Joko Widodo, Ma'ruf Amin, ketimbang pasangan Prabowo Subianto Sandiaga Uno. Menurutnya, sebanyak 12% pemilih Jokowi pada Pilpres 2019 ikut memilih Nasdem sebagai partai pilihan. Survei yang dilakukan oleh SMRC melibatkan 1.053 responden yang dipilih secara acak. Wawancara dilakukan dengan tatap muka. Margin of error survei ini kurang lebih sebesar 3,1%. Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Nasdem Hermawi Taslim mengatakan justru partainya tak kehilangan kader setelah deklarasi Anies. Hal ini terkait dengan mundurnya sejumlah kader seperti Ketua Departemen Bidang UMKM Niluh Jelantik, Wakil Ketua Bidang Hubungan Eksekutif Nasdem Bali, Anak Agung Ngurah Panji Astika, dan Ketua DPW Gerakan Restorasi Pedagang dan UMKM Nasdem Sulawesi Utara, Frederick Lumalente. Menurut Hermawi, keputusan Nasdem mengusung Anies justru menambah kekuatan di partai. Ia menyebut kader Nasdem bertambah sekitar 3.601 orang setelah deklarasi Anies Capres.